Dilihat Nah, lagi. ini baru bisa. Oke. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur nikmat inilah Allah menjamin keberkahan atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah-tambah nikmat itu kepadamu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dan memanfaatkan sebagian waktu kita untuk meraih ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menimba ilmu, khususnya ilmu agama yang kita anut dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi untuk materi kajian pagi hari ini dengan satu tema yang kita akan dalami berjudul pentingnya keberkahan dalam kehidupan kita. Makna barokah yang sering kita dalam keseharian kita lontarkan dalam ucapan kita ketika mendoakan sahabat, kerabat, saudara-saudara kita. Semoga berkah, barakallahu fiik. Semoga berkah, semoga Allah berkahi kamu. Di dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan makna barokah adalah langgengnya karunia atau kebaikan. Juga bermakna bertambahnya karunia atau kebaikan. Bahkan juga bermakna keduanya, yakni selain langgeng juga bertambah-tambah. Ada seorang yang mendapatkan misalnya satu karunia dan harta. Hartanya ini terpelihara terus, tapi tidak bertambah. Maka dia berkah dalam arti langgengnya. Tapi ada yang tadinya dia mendapatkan sejumlah harta, tapi terus-menerus selain langgeng juga bertambah-tambah. Nah, ini selain langgeng juga bertambah-tambah. Ini dinamakan barokah atau berkah. Sehingga secara bahasa, keberkahan adalah langgengnya karunia atau kebaikan dan bertambahnya karunia atau kebaikan. Selain langgeng juga bertambah-tambah. Para ulama mendefinisikan secara syariat, karunia yang dinaungi berkah adalah karunia yang berfungsi untuk memberi manfaat pada diri, pada keluarga, atau pada orang lain yang dengannya
menambah pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita evaluasi apakah karunia ini bermanfaat untuk diri kita. Lebih meningkat lagi bermanfaat pada keluarga. Jauh meningkat lagi bermanfaat pada orang-orang lain di sekitar kita. Dan bila kemanfaatan ini menyebar luas, maka inilah yang disampaikan dalam sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat pada lingkungannya. Jadi orang yang banyak memberi manfaat pada lingkungannya, sesungguhnya Allah telah karuniakan keberkahan pada karunia yang dia terima, yang dapat digunakan untuk memberi manfaat, baik pada dirinya, pada keluarganya, atau pada lingkungan sekitar. Nah, ketika seseorang mendapatkan atau memberi manfaat baik pada diri, pada keluarga, pada lingkungannya, tentu dengan catatan yang menambah pahala. Karena ada orang melakukan kebaikan pada sesama, pada keluarganya, tapi tidak dinilai oleh Allah sebagai amal yang berpahala. Ya, tidak dinilai sebagai amal berpahala. Kenapa? Karena ketiadaan iman. Karena ketiadaan iman. Oleh karenanya, di antara satu contoh tentang kerugian bagi orang yang dapat karunia, tapi tidak menambah pahala, yaitu terkait dengan karunia waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusri." Demi waktu, sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, padahal dia punya waktu merugi. Kenapa meruginya? Karena tidak mendapat pahala dari waktu-waktu yang Allah karuniakan padanya. Dia merugi, walaupun dia dapat waktunya. Hanya dia merugi karena tidak mendapat pahala. Kecuali dalam ayat lanjutannya, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dia beriman karena dengan imannya semua amal solehnya dicatat sebagai kebaikan. Tapi bila tidak beriman, maka kebaikan-kebaikan itu dikenalkan atau disebutkan oleh Al-Quran haba'an mansura. Seperti debu yang berterbangan yang tidak dicatat berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dasar pencatatan pahala adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilanjutkan ayat tadi, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Dia beriman dasarnya, kemudian beramal soleh, dan lebih bermanfaat lagi waktunya jika dia beramal soleh tidak sendirian, bukan soleh sendiri, tapi soleh ngajak orang lain. Nah, itu lebih bermanfaat waktunya. Itu contoh berkaitan dengan kemanfaatan waktu, di mana waktu tersebut menjadi berkah. Jadi sekali lagi dalam definisi syariat ini adalah karunia yang berfungsi memberi manfaat bagi diri. Jadi kalau kita dapat makanan, kemudian makanan itu kita makan, mengenyangkan, menambah kesehatan tubuh kita, maka itu dinamakan karunia yang memberi manfaat pada diri. Dan sesungguhnya orang yang memenuhi makanan, diantaranya makanan dia paham bahwa makanan ini harus halal bagi saya, maka dia dapat pahala. Makan dapat pahala, minum dapat pahala. Inilah karunia yang contoh berupa makanan tadi, makanan yang diberkahi, yang dengan dia makan itu dia dapat kenyang, dia dapat sehat, dan juga dapat pahala.
Karena Allah memerintahkan kulu wasrobu wala tusrifu. Itu perintah Allah. Jadi makan ini perintah Allah. Makan dan minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Yang dimaksud berlebih-lebihan di sini adalah ada dua. Yang pertama berlebih-lebihan dalam berkaitan dengan halal haramnya. Tidak peduli halal haram, yang penting dia kenyang, ya, maka dia disebut berlebihan. Juga berlebihan dalam hal thayyib. Kalau tadi berkaitan berlebihan dalam kehalalannya, ada yang kedua berlebihan dalam hal thayyibnya. Artinya thayyib di situ sehat atau tidak menyehatkannya. Jika dia tahu bahwa dia sedang terserang atau punya potensi kuat berkaitan dengan kolesterol tinggi, maka sesuai dengan ayat ini, hendaklah dia menjaga diri dari makanan, jangan berlebihan sehingga membuat bahaya. Nah, ketika dia memanfaatkan itu dengan kebaikan, dia akan mendapatkan manfaat dunianya dan sekaligus manfaat akhiratnya berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia manfaatkan itu untuk keluarga, anak-anaknya, ya. Amal jariah yang paling besar sesungguhnya adalah memberi kehidupan pada anak-anak itu. Ya, membahagiakan setiap saat anak-anak itu pahalanya besar. Pernah kita bahas, Nabi menyebut ketika malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Memberitakan kepada Nabi, ya Muhammad, ada seorang hamba yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril itu, wahai malaikat Jibril, dengan amal apa hamba itu diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seorang yang dia bepergian, kemudian dia pulang ke rumahnya dengan membawakan buah tangan untuk anaknya yang masih kecil, yang membuat anaknya yang masih kecil, buah hatinya yang masih kecil itu bergembira dengan buah tangan yang dibawanya. Maka dengan kegembiraan anaknya itu, Allah menjadikannya kafaratuz dzunub. Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Hanya dengan menggembirakan anak kita sendiri dengan buah tangan sudah mendapat ampunan Allah. Allah ridha padanya. Bagaimana menggembirakan orang-orang yang lebih dewasa dan bukan berhubungan pula dengan hubungan hati seperti anak, kecintaan kepada anak adalah tidak dipungkiri. Dengan orang lain tentu lebih besar effortnya dan Allah memberikan ganjaran yang lebih besar pula. Nah, inilah kemanfaatan kepada anak keluarga, kemanfaatan pada lingkungan lainnya. Semuanya adalah berkah karunia yang kita manfaatkan. Untuk kita manfaatkan bagi diri, keluarga, atau orang lain yang mendatangkan pahala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menegaskan tentang tujuan Allah memberikan karunia di dunia ini kepada hamba-hamba. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasan, sebagai karunia. Ada rizki, ada waktu. Ya, berbagai karunia di muka bumi. Allah gunakan sebagai karunia bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Allah jelaskan dalam ayat ini, Bapak Ibu, agar kami menguji mereka dengan karunia itu. Siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya, yakni dengan memanfaatkan karunia tersebut.
Jadi seorang yang diberikan waktu, bagaimana dia memanage waktunya, mengalokasikan waktunya untuk kemanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungan sekitarnya. Maka yang terbaik adalah yang paling efektif, produktif dalam memanfaatkan waktunya. Demikian juga dengan karunia harta. Maka Allah menilai dengan karunia itu mana yang paling efektif, paling produktif dalam memanfaatkan karunia hartanya itu. Dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pahala pada. Nah, berkaitan dengan memanfaatkan karunia ini, tidak dilihat dari besar kecilnya karunia. Tentu manusia secara akal, bila karunia itu lebih banyak, lebih besar, memang peluang untuk mendapatkan manfaatnya lebih besar pula. Tetapi hendaknya yang digarisbawahi menurut Imam Al-Qayyim adalah pada kemanfaatannya, bukan pada besar kecilnya. Inilah yang pernah saya bahas atau kita bahas sebelumnya, hadis Nabi SAW yang menyampaikan, yang mengabarkan kepada kita di tengah sahabat-sahabatnya saat itu berkata, tahukah kalian 1 dirham lebih unggul daripada 100 dinar. 1 dirham lebih unggul dari 100 dinar. Dirham itu uang perak, dinar itu uang emas. Kalau boleh saya ilustrasikan, perkataan Nabi ini seolah-olah berkata 100.000 rupiah lebih unggul daripada 100.000 dolar. 100.000 lebih unggul daripada 100.000 dolar. Ya, ini tadi Nabi mengungkapkan dengan dirham. 1 dirham lebih unggul daripada 100 dinar. Maka para sahabat kaget dengan pernyataan Nabi itu, kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin 1 dirham yang uang perak, satuannya lebih kecil, lebih unggul dari 100 dinar. 1 dinar saja sudah jauh lebih besar nilainya. Kok pakai 100 dinar? Kemudian Nabi menjawab, bagaimana menurut pendapatmu jika 1 dirham dikeluarkan untuk memberi manfaat dari orang yang berpenghasilan 2 dirham? Jadi 50% itu. Dengan orang yang mengalokasikan 100 dinar, sedangkan ia berpenghasilan beribu-ribu dinar. Nah, ini contoh dari Nabi SAW bagaimana nilai kualitas itu yang lebih tinggi pahalanya dibanding dari jumlah kuantitasnya. Sehingga pernyataan Imam Al-Qayyim, yang memberi keberkahan itu adalah kemanfaatannya, bukan sekedar kuantitasnya. Siapa yang diberi karunia oleh Allah, anggap misalnya berkaitan dengan harta, dia diberi 1 juta, tapi sangat bermanfaat, efektif, produktif dengan 1 juta itu, maka lebih unggul nilainya di sisi Allah daripada seorang yang diberi nilai mungkin 100 juta, tapi tidak memberi manfaat atau kurang manfaatnya berkaitan dengan pada kemanfaatan yang mendatangkan pahala. Ya, yang mendatangkan pahala. Nah, inilah bentuk karunia di mana Allah SWT memberikan keberkahan atau tidak memberikan keberkahan pada karunia. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, macam karunia ini, ada karunia yang mendatangkan kebaikan dunia saja.
mendatangkan kebaikan dunia saja, dan ada pula karunia yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Inilah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 134. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Kalau kita hanya mendapatkan rizki saja, yang rizki itu hanya memberi manfaat kita dalam dunia saja, tidak meraih pahala di sisi Allah dengan kemanfaatannya, maka merugi, kata Allah. Karena dengan karunia rizki itu kamu bisa manfaatkan duniawi sekaligus akhirat. Pahala itu kamu dapat dengan memanfaatkan rizki yang Allah karuniakan dengan baik, ya, dengan atau sesuai dengan kehalalannya. Nah, inilah yang disampaikan dalam surat An-Nisa 134. Sehingga kita sebagai mukmin didorong untuk meraih karunia dari Allah dan memanfaatkan karunia itu sebaik-baiknya untuk meraih pahala. Karena itulah yang Allah tetapkan atau sebagai tujuan hidup manusia di muka bumi. Allah fasilitasi kehidupan kita dengan berbagai macam karunia. Allah ingin tahu dengan fasilitas itu siapa yang memanfaatkannya untuk meraih kehidupan yang lebih langgeng, yakni di akhirat, dengan pahala. Ada ulama yang juga menyampaikan satu ilustrasi. Sesungguhnya kita diberikan di dunia ini dengan karunia yang perumpamaan nilai tukar uang. Boleh jadi nilai tukar kita adalah nilai tukar rupiah. Sedangkan pahala itu nilai tukarnya jauh melebihi nilai tukar dolar. Berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Kalau kita berkesempatan misalnya dengan suatu harga yang lebih murah dengan nilai tukar yang kita miliki atau harta yang kita miliki untuk meraih satu pendanaan, satu nilai uang yang nilai tukarnya tinggi seperti dolar dan pahala itu nilai tukarnya sangat besar, maka pasti kita akan merebutnya untuk investasi kita ke masa depan. Dan itulah kemanfaatan yang memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kenikmatan dunia itu Allah berikan dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak dirugikan. Allah tetap kasih itu. Karunia Allah kasih. Itulah orang yang rugi di dunia, rugi di akhiratnya. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat pahala apa yang telah mereka kerjakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini pengingatan dari Allah agar kita ketika mendapat karunia bukan sekedar memanfaatkan untuk kemanfaatan dunia saja, tapi sungguh di sisi Allah kamu boleh memanfaatkan di dunia dan kamu dapat manfaat di akhirat dengan karunia yang Allah berikan. Sekali lagi kita ingat surat An-Nisa 134 ini, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja maka ia merugi, karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita termasuk mudah-mudahan golongan orang yang ingin meraih manfaat dunia akhirat. Salah satu yang telah kita tunjukkan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, karuniakan kepadaku kebahagiaan, kesuksesan dunia, kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Dua-duanya kita dapat. Di dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus-menerus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidrat, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Ya, dapat sukses, dunianya, hartanya terus melimpah, padahal dia justru banyak berbuat dosa berkaitan dengan harta itu. Dia mendapatkan dari pencurian, dia menyakiti orang lain dan sebagainya. Tapi dia sukses, berhasil, sehingga dia merasa pede, merasa yakin bahwa ini karena usaha saya ini. Maka sesungguhnya itu bagian dari istidrat saja, yakni karunia yang Allah cabut keberkahan. Karunia yang tidak diberkahi. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah jebakan ajan istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menegaskan tentang istidrat ini dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ketika dia melupakan Allah, maka bahkan Allah membuka pintu-pintu kesenangan. Pintu-pintu karunia dibuka oleh Allah SWT. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, ini istidraj. Karunia yang mendatangkan kegembiraan di dunia saja, tapi justru dia banyak meraih dosa karena tidak memanfaatkan karunia itu untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Allah mengingatkan, Allah memberikan karunia kepadamu sebagai fasilitas bagimu untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raihlah pahala dengan karuniamu, niscaya itulah karunia yang Allah berkahi. Itulah makna keberkahan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin harus menyadari dan meyakini bahwa seluruh kebaikan dan keberkahan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan pada orang yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Di tangan Engkaulah segala karunia. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mengajarkan keyakinan kepada kita bahwa segalanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik karunia itu sendiri maupun kemanfaatan dari karunia itu. Boleh jadi Allah memberikan karunia tapi cepat dicabut kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti fenomena-fenomena yang sehari-hari mungkin kita dapati. Ya, ada seorang beli HP
beberapa waktu tiba-tiba rusak, nggak berfungsi ini HP. Nah, ini berarti telah dicabut karunia itu walaupun fisiknya ada. Kemanfaatannya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang juga punya HP terus masih berfungsi, bertahun-tahun berfungsi. Alhamdulillah. Ini kelanggengan dari karunia. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Karunia di tangan Allah. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan karunia, kita syukuri karunia itu. Karena bila satu karunia disyukuri, Allah akan jaga keberkahannya. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah-tambah nikmat itu padamu. Dan tambahan nikmat dari karunia itu, itulah makna keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan karunia yang kita terima dari Allah. Allah mengingatkan sungguh tak terhitung jumlah. Tak terukur. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitung. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat kawan, nikmat waktu, nikmat rizki, nikmat ilmu, dan berbagai macam nikmat. Nikmat negeri kita ini luar biasa. Ini bagian karunia Allah yang besar. Maka layak untuk kita syukuri dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah terkait dengan nikmat-nikmat. Di dalam hadis Imam Tirmizi disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dan ketahuilah, seandainya umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat bagimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak dapat memberi manfaat bagimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Jadi tidak akan melebihi apa yang Allah tetapkan. Tidak mungkin. Kalau Allah telah menetapkan misalnya satu karunia rizki kepada hambanya, hambaku si X akan mendapatkan karunia sejumlah rizki tertentu, maka nggak bisa ditambah oleh siapapun. Tidak bisa menambahnya, kecuali apa yang Allah tetapkan. Juga tidak bisa dikurangkan, kecuali apa yang Allah tetapkan. Inilah keyakinan seorang mukmin bersandar pada dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang menambah karunia padanya kecuali Allah semata. Tidak ada yang bisa menghilangkan karunia yang Allah berikan padanya kecuali Allah semata. Oleh karenanya tidak boleh kita menyandarkan kesuksesan semata-mata karena usaha kita sendiri, atau ketika ada kesulitan atau tercabutnya keberkahan, tercabutnya karunia, kita sandarkan pada orang lain. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Ya, kalau ada sukses, nah itu kan kita. Ya, kita yang melakukannya. Dan jika mereka ditimpa kesusahan atau kesulitan, mereka lemparkan kesialan itu kepada orang lain. Ya, dalam contoh ayat ini dilimpahkan oleh kaum Yahudi saat itu kepada Musa. Jadi kalau ada kesengsaraan, umatnya pun berkata ini gara-gara Musa. Tapi ketika dia mendapatkan karunia, dia tidak menyandarkan itu karena doa Nabi Musa, karena amaliyah Nabi Musa, tapi dia sandarkan ini karena kita. Allah klarifikasikan ini semua dengan kalimat di bagian akhir dari ayat. Ketahuilah.
Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Dan Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, semuanya adalah datang dari Allah. Karunia datang dari Allah. Keberkahannya datang dari Allah. Dicabutnya karunia karena datang dari Allah. Dicabutnya keberkahan atas karunia juga dari Allah. Oleh karenanya kita semua minta karunia kepada Allah sekaligus minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ngalap berkah kepada selain datang dari Allah. Ya, kalau dalam beberapa tradisi masyarakat ngalap berkah. Tidak ada ngalap berkah kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencari keberkahan kecuali kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seseorang atau menghadapi ujian, kesialan dan sebagainya, tercabutnya keberkahan, dianjurkan oleh Nabi dengan doa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali datang dari Engkau. Tidak ada kejelekan kecuali ketetapan dari Engkau. Dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Inilah doa yang diajarkan Nabi ketika kita diuji atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, yang tidak dapat memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita dalam kehidupan ini sangat penting memperoleh karunia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik berkaitan dengan karunia waktu, berkaitan dengan tenaga, kesehatan kita, rizki atau harta kita, bahkan kawan termasuk di dalamnya. Diingatkan oleh seorang ulama besar di masa tabi'in, jadi murid sahabat Nabi SAW, Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ada orang yang diberikan karunia oleh Allah tapi merugi. Nah, ini bentuk karunia yang tidak diberkahi. Ada orang yang diberikan karunia, wujudnya karunia, tapi tidak mendapat manfaat dari karunianya. Khususnya manfaat tadi yang dijelaskan. Manfaat pahala itu nggak ada. Manfaat pahala dari karunia itu nggak ada. Padahal tujuan Allah memberikan karunia agar orang itu bisa memanfaatkannya, meraih pahala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri menyebutkan ada 6 golongan yang mereka diberikan karunia, bentuknya dapat karunia tapi merugi. Yang pertama, diberikan karunia waktu tapi tak menambah manfaat baginya. Waktunya dia dapat, umurnya dapat, panjang umurnya tapi tidak mendapat manfaat lebih darinya. Bergulirnya waktu, kata Nabi SAW dalam sabdanya, semestinya hari ini akumulatif pahalamu lebih banyak dari akumulatif pahalamu di hari kemarin. Hari esok, akumulatif pahalamu lebih banyak lagi daripada akumulatif pahalamu hari ini. Semakin bertambah hari, akumulatif pahala semestinya harus juga bertambah. Sehingga bila seseorang bertambah umur, keberkahannya adalah bertambahnya pahala. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pahala. Nabi SAW menyampaikan berkaitan dengan tambahan umur itu. Disebutkan dalam hadis ketika
Nabi SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan kepadamu tentang orang yang paling baik di antara kamu? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Jadi Nabi menawarkan, maukah aku beritahukan kepadamu orang yang paling baik? Para sahabat akhirnya menjawab, ya, mau. Nabi kemudian bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Subhanallah. Inilah mereka yang memanfaatkan karunia Allah umur dengan tambahan pahala terus-menerus. Jadi seiring tambahan umur, semakin banyak pula tambahan pahala. Inilah kata Nabi, sebaik-baik manusia di antara kamu. Yang panjang umurnya, banyak pula pahalanya. Nabi SAW dalam hadis yang lain menggambarkan bagaimana perolehan pahala dari Allah dengan tambahan umur 1 tahun saja. Yang cuma diisi misalnya dengan kebaikan dalam iman tauhid. Sebagaimana dalam sabdanya, tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam agama Islam, lalu ia isi umurnya untuk bertasbih, bertakbir, dan bertahlil untuknya. Jadi kita bisa bayangkan ini penjelasan Nabi. Tambahan umur dengan bertasbih saja, bertakbir, bertahlil saja, itu sudah mendapatkan kelebihan pahala yang besar. Yang mereka orang itu beruntung. Apalagi dengan amal-amal yang lebih banyak lagi dari ini. Dalam hadis yang berikutnya, dari hadis Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda setelah ditanyakan kepada beliau tentang ada 2 orang bersaudara yang wafat antara kedua saudara itu beda 1 tahun. Jadi 2 saudara ini sama-sama memeluk agama Islam pada waktu yang bersamaan. Kemudian setelah sekian lama mereka meninggal dalam jarak waktu cuma 1 tahun antara satu dengan saudaranya itu. Kemudian Nabi SAW sebelumnya ada seorang sahabat yang mengenal baik kedua orang bersaudara ini, bermimpi, ya, dalam mimpinya mendapatkan satu informasi bahwa saudaranya yang meninggal yang paling akhir ternyata lebih dulu masuk surga. Dalam mimpinya itu tergambar atau mendapatkan satu informasi bahwa saudaranya dari 2 saudara yang meninggal ini, yang lebih akhir meninggalnya, beda 1 tahun, itu lebih mendahului masuk surga, padahal dalam kehidupan sehari-harinya, saudaranya yang meninggal lebih akhir itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok dipanggil masuk surga lebih dahulu? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan ini. Bukankah orang yang diberi tambahan umur masih hidup setahun setelahnya? Para sahabat menjawab ya. Lalu beliau bersabda lagi, bukankah dia telah menemui bulan Ramadan lalu berpuasa Ramadan dalam tambahan umurnya tersebut? Dan dia telah melakukan sholat sekian banyak sujud dalam setahun, ya. Mereka menjawab ya. Maka Nabi SAW bersabda, jarak tambahan pahala antara keduanya, yaitu antara hamba yang ditambah umurnya 1 tahun saja dengan yang tidak ditambah umurnya, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Lebih jauh pahalanya
yang terkumpulkan lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, inilah kemurahan Allah bagi hamba-hambanya yang dalam keadaan iman Islam, dia diberikan tambahan umur. Walau 1 tahun, dia mendapatkan keunggulan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yang dihitung oleh Nabi dalam hadis ini hanya sekian kali sholat fardunya dalam setahun. Dalam setahun dia melewati puasa Ramadan, dia pun berpuasa. Belum amalan yang lain-lain. Dari 2 amalan itu saja Allah atau Nabi telah menginformasikan kelebihan pahala. Inilah umur yang efektif dalam iman Islam dan tetap beramal soleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Banyak orang yang dikaruniai waktu tapi tak menambah manfaat baginya, yakni tidak menambah pahala baginya dengan tambahan waktu itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang dikaruniai harta tapi tak menambah pahala baginya. Tidak teralokasi harta ini untuk meraih pahala yang besar. Padahal tadi telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Memberi makan keluarga atau memberi hadiah pada anak saja sudah mendapatkan pahala yang besar. Ada seorang pemuda yang ditegur oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjumpai seorang anak muda yang gagah, yang kuat, dia berada di masjid berhari-hari. Kemudian Umar bin Khattab menegurnya, "Wahai anak muda, apa yang kamu kerjakan di masjid ini?" Anak muda itu berkata, "Wahai Tuan, saya beribadah di masjid. Saya baca Quran, sholat, berzikir di masjid. Iktikaf di masjid ini." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab bertanya lebih lanjut, "Apakah engkau punya keluarga?" Maka si anak muda itu berkata, "Oh punya. Saya ada keluarga." "Lalu siapa yang menafkahi keluargamu?" Anak muda itu berkata, "Saudaraku yang memenuhi nafkah keluarga." Maka ketika anak muda itu berkata, "Saudaraku yang memenuhi nafkah keluargaku," Umar bin Khattab langsung menyampaikan pesan atau komentar, "Sesungguhnya pahalamu di masjid ini tenggelam dengan pahala yang Allah berikan kepada saudara yang telah memberi manfaat dengan hartanya keluarga. Lebih besar pahalanya." Dalam hadis yang lain, Nabi ketika berada di majelis pengajian, kemudian ada anak muda yang meninggalkan tempat itu, minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya izin keluar." Beberapa sahabat melihat, kemudian berkomentar, "Kenapa anak muda itu cepat-cepat, padahal masih muda? Ya, alangkah baiknya jika dia duduk menimba ilmu ini sampai selesai." Nabi mendengar celotehan sahabatnya itu, kemudian menegurnya, "Jangan kau katakan semacam itu. Sungguh aku tahu si pemuda itu akan izin pergi ke pasar untuk berdagang karena dia menanggung kehidupan keluarganya. Sungguh jika dia berniat memenuhi kehidupan keluarganya karena Allah, mencari nafkah itu dengan berdagang, Allah berikan pahala jihad fisabilillah kepadanya." Nah, ini bagaimana ketika mendapatkan karunia harta harus menambah pahala baginya. Yang bermanfaat harta itu bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi kemanfaatan orang-orang lain di sekitar. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang dikaruniai kawan banyak tapi tak memberi petunjuk baginya. Ya, tidak memberi petunjuk baginya. Padahal sebagaimana dijelaskan bahwa kawan
itu adalah cermin bagimu. Ada 2 cermin yang dapat kamu manfaatkan. Cermin pertama adalah kawan. Cermin kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Ajaran-ajaran dinul Islam itu adalah cerminmu. Ketika di majelis semacam ini, kita mendapatkan penjelasan, oh itu ya, kita pada dasarnya sedang bercermin. Demikian juga kawan-kawan yang baik, itu bagian dari cerminan kita. Kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil contoh kebaikan-kebaikan. Saling menopang, ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Nah ini bagian dari karunia perkawanan. Bukan perkawanan yang saling dengki, saling menjatuhkan, ya. Maka hal itu kawan yang tidak berkah namanya. Kemudian yang keempat, dikaruniai kesehatan tapi tak bertambah ibadahnya. Sehat tapi tidak menambah ibadah, maka ia merugi. Ia mendapatkan kesehatan yang tidak berkah karena dengan kesehatannya dia tidak menambah pahala dengan ibadah-ibadah. Yang kelima, dikaruniai anak tapi tak menambah investasi jariah baginya. Padahal amal jariah yang paling lama dan paling besar ganjarannya adalah menghidupi dan membesarkan anak-anak dalam kesolehan. Ketika orang tua memberi makan sejak kecil, menyusukannya ibu-ibu, kemudian ini semua membuat anak-anak menjadi dewasa, menjadi besar. Itu amal jariah itu semuanya. Apalagi diarahkannya untuk kesolehan si anak. Sehingga anak itu sholat. Setiap sholat si anak itu pahalanya di copy paste oleh Allah. Selain diberikan kepada anak yang mengerjakan sholat, pahalanya juga di copy paste diberikan kepada ayah ibunya. Ketika anak itu membaca Quran, di copy paste pahalanya dilimpahkan kepada ayah ibunya. Ketika anak itu bersedekah, di copy paste pahalanya untuk diberikan kepada ayah ibunya. Apabila ayah dan ibunya ini orang tuanya memang mendidiknya untuk menjadi anak yang soleh. Tapi naudzubillah min dzalik, jika andil orang tuanya justru menjadikan anak-anaknya ini menyimpang, maka itu dia menanggung dosa. Inilah yang disebutkan dapat karunia anak, tapi tak menambah investasi jariah baginya. Dan yang keenam, disebutkan ada orang yang masih bersama orang tuanya, tapi tak mendapatkan jalan mudah ke surga. Padahal jalan efektif menuju surga diantaranya amal berbakti pada orang tua, di mana dia bisa memanfaatkan karunia Allah, baik apa waktunya, rizkinya, untuk membahagiakan orang tua. Mengunjungi orang tua adalah bagian membahagiakannya dari anak-anak. Sungguh ia telah meraih pahala besar yang memudahkan baginya menuju surga. Ketahuilah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Mudah kita mau membuat Allah ridho. Jika kalian ingin membuat Allah ridho, datangilah orang tuamu dan buatlah orang tuamu ridho. Niscaya ketika orang tuamu ridho dalam kebaikan itu, Allah ridho pada. Inilah jalan mudah ke surga. Tapi disinyalir oleh Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang abai terkait dengan karunia. Sesungguhnya ketika orang tua masih hidup, sedangkan kita dalam keadaan sehat walafiat, sudah mapan, itu jalan paling mudah untuk berbuat baik kepada orang tua. Banyak orang yang bertanya, bahkan kepada Nabi sekalipun, ketika dia baru sadar, orang tuanya sudah tiada. Ya Rasulullah, ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang tuaku telah tiada. Semasa hidupnya aku selaksa tidak bisa banyak berbuat baik padanya. Tapi setelah aku mapan sekarang, tapi tiada orang tua saya. Bagaimana saya bisa berbakti kepadanya? Pertanyaan itu dilontarkan, ditanyakan kepada Nabi SAW. Artinya, sungguh menyesal sebenarnya ketika
orang tua sudah tiada, ya orang tua sudah tiada, justru kita sedang mapan-mapannya. Dahulu mungkin kita anak-anak, bagi orang tua yang sudah meninggal, dulu masih anak-anak, wajar saja dia belum banyak berbakti kepada orang tuanya, kecuali hanya taat kepadanya. Maka ketika orang tua yang sudah tiada, berbakti, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, paling tidak dengan mendoakan. Banyak berdoalah untuk orang tua. Allahumma firlahu, Allahumma rabbana firlana, Allahumma, ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Berahmatilah kedua orang tua saya. Nah, ini bagian dari doa yang semestinya kita terus-menerus lontarkan dalam keseharian sebagai bukti bakti kita kepadanya. Tapi jelas kita sudah tidak nampak lagi, tidak bisa melihat lagi keceriaan dan kegembiraan orang tua dibanding dengan saat orang tua masih hidup. Bisa kita bayangkan, kalau kita bisa menghadirkan kegembiraan orang tua ini di masa hidupnya, kita lega karena ketika ia senang dengan kebaikan yang kita berikan, kita yakin Allah meridhoi kita. Dan itulah keridhaan yang kata Ibnu Qayyim, keridhaan yang engkau saat hidup bisa engkau yakin bahwa engkau diridhoi Allah adalah lihatlah ridho orang tua. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang besar kepada hamba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang penyesalan-penyesalan karena tidak berkahnya karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ada orang yang diberikan harta tapi tidak menambah pahala. Orang yang diberikan kawan tapi menjerumuskan. Orang yang diberikan waktu tapi tidak menambah ibadah kepadanya. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan ini, diantaranya dalam surat Al-Furqan, berkaitan dengan penyesalan terhadap kawan. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan, yakni tidak mengambil si X atau si Y dan sebagainya. Ini fulan sebagai inisial. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Inilah penyesalan atas karunia Allah kawan, tapi terjerumuskan karena justru kawannya. Kemudian penyesalan yang lain yang diabadikan dalam Al-Quran terhadap karunia adalah waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Padahal hakikatnya dia telah tinggal di bumi puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi mereka semua menjawab, yang merugi ini menjawab, kami tidak tinggal di bumi kecuali sehari atau setengah hari. Sehari, yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di bumi cuma sehari atau setengah hari. Nah, inilah satu tercabutnya keberkahan dari karunia waktu. Waktu yang panjang, maka efektivitasnya hanya seperti satu hari atau setengah hari. Inilah penyesalan yang diabadikan dalam Al-Quran berkaitan dengan karunia waktu. Demikian juga dalam ayat yang lain. Pada hari mereka melihat hari berbangkit. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Padahal sekali lagi sudah puluhan tahun, tapi dia tidak bisa mengumpulkan pahala dari waktu-waktunya. Berlalu waktu itu hanya meraih manfaat dunia saja, seperti dijelaskan di atas,
tidak dapat meraih pahala untuk bekal akhiratnya. Demikian juga dalam surat Ar-Rum. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam di dunia melainkan sesaat saja. Maksudnya orang yang berdosa di sini yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka berkata, karena kenapa waktu yang banyak ternyata dosanya lebih berat daripada pahalanya. Setelah ditimbang dosanya lebih berat daripada pahalanya. Maka ia pun hanya berkata, kami tidak tinggal di dunia melainkan sesaat saja. Dan ini adalah kedustaan. Padahal Allah telah memberikan waktu yang panjang kepadanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya hamba atas karunia yang diberikan Allah kepadanya bila karunia itu menambah kemanfaatan dan nilai bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi sesama lainnya. Karunia seperti itulah yang disebut karunia yang diberkahi. Atau dalam bahasa lain karunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyuruh kita bukan sekedar meminta karunia semata, akan tetapi hendaknya memohon karunia yang diberkahi. Ya Allah, berkahilah karunia untuk saya. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina. Ya Allah, berkahilah karunia yang Kau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, pada anak-anak kami. Limpahkan berkah pada harta yang Kau limpahkan pada kami. Limpahkanlah keberkahan dari waktu-waktu kami, dari umur kami, dari segala urusan kami. Limpahkan keberkahan bagi kami dalam kesehatan kami. Hendaklah kita iringi doa dengan keberkahan. Dan apabila kita melihat saudara kita, sahabat kita, keluarga kita mendapatkan karunia, hendaklah kita topang dengan doa kepadanya. Semoga Allah berkahi bagimu. Allah berkahi karunia yang Allah berikan pada. Inilah yang diajarkan atau disunnahkan Nabi SAW dengan doa barakallahu fi atau barakallahu lak. Dan karunia yang diikat dengan keberkahan itulah kalau kita dapatkan baru Allah menyuruh kita gembira. Sebagaimana dalam firman Allah surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kalau sudah kita yakinkan karunia yang kita terima ini mendapatkan rahmat Allah, berarti karunia yang diberkahi, barulah kita layak bergembira. Tetapi sebelum karunia itu kita pastikan sebagai karunia yang diberkahi, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar karunia ini benar-benar diberkahi Allah. Dan kita jaga dengan amal-amal soleh kita, agar karunia ini benar-benar mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, yakni merebut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada Bu Lili sebagai moderator mungkin. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Ustadz. Saat ini belum ada sih Pak Ustadz di chat. Ada yang mau langsung, silakan Bu Gomba. Saya mau tanya. Silakan Bu Bu. Tri. Ya baik, terima kasih. Terima kasih. Saya Ibu dulu ya. Silahkan Ibu dulu, silahkan. Enggak apa-apa, aku dengan Mbak, silahkan monggo. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Semua ngomong. Itu ya. Tank 1. Silakan Bu Gomba duluan Bu Gomba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pendek aja. Ustaz, seseorang yang alhamdulillah dikaruniai pertambahan usia, kemudian di dalam menimba ilmu banyak mendapat masukan-masukan ya. Tentu orang yang bukan dari awal memang udah Islam yang kafah gitu ya. Jadi orang yang sedang belajar lalu mendengar dan mengetahui, sering sekali Ustadz Farhad menyatakan ini menyesal, akan ada orang menyesal nanti setelah dia nggak ada. Bagaimana, apakah saya bisa kembali ke dunia tengah hari atau kapan untuk bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang sudah belajar tapi dia tahu dan kira-kira kalau dihitung-hitung ada penyesalan juga gitu ya nanti kalau pas sudah dipanggil kembali oleh Allah. Bagaimana caranya seseorang itu tahu berbuat yang membuat dia nanti nggak akan menyesal? Karena siapa yang mau menjamin meskipun melakukan ini, melakukan itu, tapi namanya manusia pasti kan. Nah, bukan ketakutan ya, kepastian yang bisa membuat tidak menyesal nanti. Selama ini padahal masih hidup ya Ustadz ya. Ya. Jadi tentunya di dalam pelajaran kan bisa tahu. Tapi toh nggak akan tahu sebelum kita betul-betul diambil oleh Allah Subhanahu. Baik, ya. Oleh karenanya tadi telah saya singgung, disebutkan oleh para ulama bahwa Allah mengaruniakan kita dua cermin yang pernah saya ulang ya. Cermin ini diantaranya untuk evaluasi sebelum final. Kalau sudah orang meninggal, maka dia sudah tidak lagi bisa berkesempatan evaluasi diri. Sudah selesai. Makanya di dalam surat Al-Munafiqun, saya bacakan terjemahan ayat surat ke-63. Allah mengungkapkan di sini bagaimana penyesalan itu sudah tidak berguna sama sekali ketika sudah tibanya ajal. Itulah tempat yang tidak bisa lagi evaluasi diri atau tidak bisa melakukan perbaikannya. Yaitu dalam surat ke-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-10, Allah berfirman yang artinya, dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia itu berkata ketika kematian sudah tiba, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematianku sedikit waktu saja. Tundalah sedikit waktu. Maka supaya aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Tapi kemudian pada ayat 11 Allah jawab, Allah tidak akan menunda kematian salah seorang di antara kamu apabila waktu kematiannya telah tiba. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya sudah tidak bisa lagi berubah. Tapi selama hidup dengan tadi kita ngaji dan sebagainya, atau dengan nasihat teman ajar cermin ya, memberi nasihat juga, maka ketika itu masih ada kesempatan. Oh iya ya, benar ya, ya Allah. Maka cerminnya itu kamu manfaatkan dengan dua hal. Yang pertama, istighfar. Ketika kamu mendapat satu ilmu, kemudian kamu menyadari dan beristighfar di masa lalumu, tertutuplah dosa yang masa lalu. Duku-duku, bengkuang-bengkuang. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Itu kemanfaatannya. Tapi kalau sudah ajal tiba, nggak bisa. Istighfar pun nggak bisa.
Nah, itu karunia Allah dengan adanya cermin majelis ilmu dan cermin sahabat itu. Karena kita bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan satu hal yang baru yang mungkin kita bisa jadikan bahan evaluasi. Oh iya ya, benar ya. Astaghfirullahaladzim. Maka seluruhnya Allah hapuskan dengan tambahan ilmu itu. Dan kemudian kita, kalau yang kedua, alhamdulillah apa yang disampaikan ternyata sudah kita kerjakan. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, baru sadar saya. Selama ini saya melakukannya, ya alhamdulillah, masya Allah. Itulah taufik, ya, yang Allah berikan karunia keberkahan dengan kemanfaatan yang kita dulu nggak sadar. Tapi Allah lakukan itu semuanya. Misalnya seorang yang santun pada orang tuanya, ya, tapi dia tidak paham sebenarnya dari ajaran, tapi dia lakukan saja itu. Nah, baru dia dapat pengajaran. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah beri petunjuk saya sejak kecil seperti dulu. Nah, ini itu alhamdulillah. Jadi menyikapi tadi bisa evaluasinya istighfar dan bisa evaluasinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dunia ya. Nah, nanti di akhirat sesudah tidak ada lagi jalan evaluasi, maka Allah mengkisahkan tadi di dalam Al-Quran penyesalan mereka yang sudah di neraka. Tapi di surga Allah SWT tidak ceritakan bahwa dia menyesal. Ya, tidak ada penyesalan mereka yang di surga. Allah hapuskan hati mereka. Jadi sebelum orang manusia surga itu masuk surga, Allah kumpulkan dulu di pintu surga. Di depan pintu surga Allah kumpulkan. Semuanya dikumpulkan yang ahli surga, kemudian Allah bersihkan semua hati yang menyebabkan menyesal, yang menyebabkan kedengkian, yang menyebabkan ketidaknyamanan dihapus oleh Allah. Hati manusia surga itu sudah nggak ada gerutu, nggak ada nyesel, nggak ada dengki, nggak ada iri, lupa semua kehidupan di dunia. Jadi nggak pernah ada orang surga ketemu di surga. Dulu yang ketemu ya, di mana dulu ya? Di jalan ya. Dulu dia ini jengkelin saya loh. Nggak ada lagi itu sudah. Jadi Tapi nggak nggak ada pernah ada cinta lagi juga, nostalgia di dunia yang buruk. Allah tutup semua. Nostalgia di dunia hanya yang baik-baik saja. Ya, nostalgia. Kalau reunian itu masih ingat itu ketemu anak SMP waktu dulu SMP. Dulu kan kamu yang sering ngolok-ngolok saya, masih ingat itu. Itu reuni di dunia. Tapi reuni di akhirat udah nggak ada lagi keburukan. Allah hapus ingatan hamba terhadap keburukan. Yang Allah munculkan kebaikan. Ya Allah, dulu kamu ya, yang sempat kita ngaji bareng, yang sempat nolong bareng, sempat. Nah, itu yang dimunculkan. Tapi yang merugikan atau yang menjengkelkan semuanya Allah tutup. Nah, itu bagi ahli surga. Tapi bagi ahli neraka justru sebaliknya. Mereka saling mengutuk. Dulu kamu yang begini, dulu kamu yang begini, saling mengutuk. Itulah kesengsaraan di neraka. Bukan saja siksaannya, tapi kutukan dari orang-orang di sekitar juga muncul di neraka. Nah, itulah penyesalan-penyesalan tadi di neraka semua. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah semua kita ahli surga. Amin. Begitu Bu Gomba. Dan bagi yang masih ada sedikit-sedikit, sehingga dia juga harus merasakan yang di neraka, tinggal nunggu syafaat orang lain gitu ya Ustaz? Iya, insya Allah. Ya. Benar. Terima kasih Ustaz. Silahkan ada yang lain. Tadi Silakan Bu Bu Tri. Ya, Terima kasih ya Bu baik. Gomba. Ya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan juga peserta yang lainnya. Saya Dini, Pak Ustadz, temannya Mima. Iya, silahkan Bu Tri. Iya. Ada 2 pertanyaan, boleh Ustadz? Boleh Bu. Pertama, terkait dengan berkah, itu banyak sekali orang mengungkapnya gini, biar sedikit, yang penting berkah. Nah, yang saya ingin tanyakan, ungkapan ini benar tidak? Maksudnya gini, ada orang ya untuk kehidupan sehari-harinya tuh dia masih kurang gitu Ustadz ya. Ya. Kemudian tapi dia menghibur dirinya dengan mengatakan ya biar sedikit
masih kurang, maksudnya masih dia kadang-kadang dia ngutang gitu ya. Yang penting berkah. Nah, apakah ungkapan ini benar? Karena saya tahu berkah itu dia banyak dan berkah gitu nggak Ustaz ya. Itu yang pertama. Ya. Banyak itu artinya bermanfaat buat dirinya, buat orang lain gitu ya. Nah, itu mengenai ungkapan berkah. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau kita mengajari orang sesuatu sehingga orang itu melakukan amal solih, maka Allah akan copy paste gitu ya pahalanya tanpa mengurangi terhadap orang yang mengerjakannya. Nah, pertanyaannya Ustadz, saya berprofesi sebagai konselor. Nah, dalam konseling saya sering sekali memasukkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tahajud atau sholat yang belum rapi, anak muda terutama Ustadz ya, banyak banget anak muda itu kalau datang galau, saya tanya sholatnya rapi nggak? Enggak, pasti bolong-bolong. Nah, itu saya anjurkan, saya syaratkan, dan saya nukil juga dari beberapa ayat yang saya tahu ya, tentang sholat dan sebagainya. Bahkan terakhir-terakhir ini saya ada dua orang yang apa sih namanya, mau bunuh diri gitu ya, terus saya kasih ayat Az-Zukhruf 36 tentang tidak boleh bunuh diri. Nah, pertanyaan saya Ustadz, saya kemarin tuh menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya Ustadz ya, sementara saya sebagai konselor, apakah ketika saya sebagai konselor saya dibayar Ustadz ya, Iya, iya. ketika saya dibayar, apakah pahala yang tadi itu saya dapat atau tidak? Jadi saya ragu kadang-kadang, udah deh nggak usah bayar deh, maksud saya biar saya dapat pahalanya gitu Ustadz ya. Iya, baik. Nah, kadang saya lihat dulu lah kondisinya, kalau itu teman dekat banget, udahlah nggak usah lah gitu. Tapi kalau memang orang yang jauh, memang saya nggak kenal, saya tetap ngambil honornya gitu Ustadz. Nah, pertanyaannya seperti itu Ustadz, saya nggak nyampein ayat-ayat Quran, tapi terus saya dibayar gitu. Apakah misalnya orang itu melakukan ya yang saya sarankan. Nah, pahala dia yang saya sarankan itu apakah saya masih dapat? Saya khawatirnya gini Ustadz, ya kamu kan udah dapat bayarannya di dunia, ya kamu nggak dapat lagi gitu pahala orang. Nah itu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tri. Yang pertama tadi terkait dengan biar sedikit asal berkah. Ya, ini walaupun pernyataannya benar, tapi dia bersifat minimalis. Ya, benar, tapi minimalis. Kenapa enggak banyak asal berkah? Nah, kita minta kepada Allah jangan minimalis karena membatasi kuasa Allah itu. Ya, seperti doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman itu, ya Allah karuniakan saya kerajaan, bukan saja ya Allah karuniakan yang penting saya jadi raja, enggak begitu doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, ya Allah karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak ada manusia satupun yang kerajaannya lebih luas, lebih kuat dariku. Maksimalis gitu. Nah, kalau minta kepada Allah, kita mintanya yang maksimalis, ya, tidak perlu pesimistis. Ya, tidak. Nah, kata Imam Al-Qayyim, ada orang yang doa kepada Allah pakai nawar lagi. Itu tidak boleh. Doa kepada Allah pakai nawar. Contohnya bagaimana? Beliau mencontohkan. Ada orang yang berdoa begini, minta rizki. Ya Allah, karuniakan saya rizki, ya Allah. Saya butuh, ya Allah, bulan ini 10 juta, ya Allah. Karuniakan saya rizki 10 juta, ya Allah. Kalaupun tidak 10 juta, ya Allah, 8 juta, ya Allah. Kalau tidak 8 juta, ya Allah, saya perlu 5 juta aja, ya Allah. Ya Allah, saya perlu, ya Allah, 5 juta. Kalaupun enggak, ya Allah, udahlah 3 juta cukup, ya Allah. Itu enggak boleh. Minimalis. Ya, tidak boleh Allah seakan-akan orang kemurahan Allah itu ditawar-tawar semacam itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi mintalah kepada Allah dengan maksimal yang kita butuhkan. Ya. Jadi ya kita berharap, bercita-cita mendapat karunia besar dari Allah yang sekaligus berkah, bukan asal sedikit berkah. Ya, walaupun kalimat asal sedikit berkah itu ada benarnya, tapi kalau kita jadikan justifikasi tidak boleh. Itu hanya ridho kita, hati kita yang menerima. Jadi kalau kita ungkapan hati kita, ya sudah, yang penting kita berkah. Yaitu dalam konteks memberi nasihat, tapi bukan dalam konteks pengharapan.
Imam Ya. Al-Qayyim berkata, senjatamu adalah doa. Dan doa itu adalah jembatan yang mengantarkanmu kepada cita-citamu yang tinggi. Jembatan yang mengantarkanmu pada cita-citamu yang tinggi. Berdoalah kepada Allah, jangan membatasi doamu dengan akalmu. Doalah dengan keyakinanmu bahwa Allah, kita punya keyakinan Allah maha luas karunia-Nya, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, ya. Allah maha luas kuasanya. Jika Allah menghendaki, Allah tinggal berkata jadi, maka jadilah yang dikehendaki Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, cukup bagi Allah mengatakan jadi, jadilah apa yang dikehendaki Allah. Jangan membatasi kuasa Allah dengan kelemahan dirimu. Nah, ini yang penjelasan tadi Bu ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan Profesi. ya, profesi tadi. Allah berfirman tadi yang saya nukilkan dalam surat An-Nisa ayat 134. Allah SWT berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira." Yang artinya barang siapa menghendaki manfaat di dunia saja, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah itu ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Jadi Allah tidak melarang meraih manfaat dunia selama manfaat dunianya itu didapatkan dengan cara yang halal. Ya, orang berdagang mencari nafkah dengan berdagang itu dapat pahala dia seperti yang disampaikan hadis Nabi tadi yang saya nukil. Bahkan pahalanya seperti orang yang berjihad. Padahal dia konteksnya mencari untung dari perdagangannya. Jadi ini manfaat dunia. Sama di dalam banyak hal ya, berkaitan dengan puasa misalnya. Sumu tasihu. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Ya kan? Nah, orang misal yang nggak boleh adalah semata-mata mencari manfaat dunia. Jadi ada orang berpuasa, ditanya, kamu kok rajin puasa sekarang ya? Iya, ini berkat nasihat dokter. Maksudnya kenapa? Ya saya kan kolesterol tinggi, kata dokter suruh puasa. Ya udah saya puasa aja. Nah terus ini puasa Senin Kamis. Nggak tahu saya puasa Senin Kamis atau enggak. Pokoknya saya puasa ya kadang Rebu, kadang Jumat, kadang Sabtu. Jadi nggak tahu dia ilmunya, tapi dia puasa saja, rekomendasi dokter saja. Nah, dia hanya berkonsentrasi mengambil manfaat sehatnya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu pahalanya disesuaikan dengan niatnya. Kalau niatnya dia memang untuk memberi manfaat, menyebarkan kebaikan seperti yang Ibu lakukan, insya Allah pahalanya besar dan manfaat dunianya Allah karuniakan pula. Begitu Bu. Jadi nggak apa-apa ya, kita tetap menerima tidak bayarannya yang Ustaz. Iya Bu. Ya, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Bu, insya Allah. Baik, yang lain Bu Lili ya. Belum ada lagi Pak Ustadz? Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Baik, Bapak Belum Ibu ada Pak Ustadz. sekalian, ya mungkin karena waktu sudah lewat pukul 11.30 lewat, kita boleh cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, kita manfaatkan doa-doa kita dalam keseharian supaya setiap karunia Allah mendapatkan keberkahan darinya. Dan dengan keberkahan itu kita bisa mengambil manfaat dunianya dan meraih manfaat akhiratnya berupa pahala yang besar dari Allah SWT. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah hidup kami semua. Berkahilah hidup keluarga kami semua. Berkahilah hidup anak-anak kami semua.
Berkahilah ya Allah harta yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Amin. Ya Allah, berkahilah harta yang Engkau akan karuniakan kepada kami. Ya Allah, karuniakan keberkahan dalam kesehatan kami. Karuniakan keberkahan ya Allah dalam waktu-waktu kami. Karuniakan keberkahan pada umur kami. Karuniakan keberkahan pada kawan-kawan dan sahabat kami. Karuniakan keberkahan ya Allah dalam segala aktivitas hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.